bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Apa kabar di pagi hari ini? Kita bertemu dalam persekutuan doa pagi online GKI Gading Indah. Kita akan bersama-sama menaikkan doa-doa kita dan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan yang Maha Kasih, kami menyambut hari ini Tuhan. Dan biarlah kami penuh dengan sukacita dan semangat untuk menjalankan hari ini. Kini kami menyiapkan waktu untuk mendengar firman Tuhan dan menaikkan doa-doa syafaat kami. Tuhan, bersabdalah kepada setiap kami, sehingga apa yang kami dengar dan renungkan di pagi ini menjadi kekuatan dan juga inspirasi firman yang terus menyertai kami dalam sepanjang hari ini, bahkan dalam kehidupan kami ke depan. Bersabdalah Tuhan, bersabdalah melalui firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu bapak, saudara-saudari yang kasih Tuhan, pembacaan firman Tuhan terambil dari dalam Mazmur 107 ayat yang ke-39 sampai 43. Tetapi mereka menjadi berkurang dan membungkuk oleh sebab tekanan celaka dan duka. Ditumpahkannya kehinaan ke atas orang-orang terkemuka, dan dibuatnya mereka mengembara di padang tandus yang tiada jalan. Tetapi orang miskin dibentenginya terhadap penindasan, dan dibuatnya kaum-kaum mereka seperti kawanan domba banyaknya. Orang-orang benar melihatnya lalu bersuka cita, tetapi segala kecurangan tutup mulut. Siapa yang mempunyai hikmat, biarlah ia berpegang pada semuanya ini dan memperhatikan segala kemurahan Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudari, saya punya selembar kertas. Nah, ibu bapak sekalian, apa yang ibu bapak serta saudara-saudari lihat dari kertas ini? Sudah melihatnya? Ada cerita tentang seorang profesor yang memberikan ujian dadakan di kelasnya. Ini ceritanya ujiannya secara onsite begitu ya, di tempat kuliah. Lalu dosen ini membagikan selembar kertas kepada para mahasiswanya dengan sisi yang terbalik dan mengatakan jangan dibuka dulu. Setelah semua murid-muridnya mendapatkan kertas, lalu si profesor ini mengatakan, di balik kertas itu kalian akan menemukan satu buah soal ujian. Maka kalian silahkan jawab sebaik mungkin di kertas jawaban yang ada. Lalu secara serentak dosen itu mengatakan silahkan membalik kertas itu dan mulai menjawab. Pertanyaannya hanya satu, yaitu apa yang kalian lihat di kertas tersebut. Lalu kemudian para muridnya mulailah membalik kertas itu dan menjadi kebingungan karena mereka hanya melihat seperti ini. Lalu kemudian para muridnya mulailah menjawab. Mereka menuliskan di kertas jawaban mereka apa yang mereka lihat. Setelah waktu habis dan semua jawaban dikumpulkan, kemudian profesor tersebut mulai membacakan hasil jawaban dari murid-muridnya. Ada yang mengatakan bahwa mereka melihat bahwa ada satu buah titik hitam di tengah-tengah kertas. Ada pula yang mengatakan melihat sebuah titik hitam yang tidak terlalu persis ada di tengah. Dan ada pula yang mengatakan bahwa mereka melihat titik hitam yang sepertinya rada-rada gepeng. Nah, ada banyak jawaban-jawaban yang berbicara tentang apa yang mereka lihat di kertas itu. Setelah membacakan jawaban-jawaban itu, lalu dosennya mengatakan bahwa ujian itu bukanlah sebuah ujian yang menentukan kelulusan mereka dalam mata pelajaran sang dosen, namun tentang bagaimana mereka bisa lulus di dalam tantangan kehidupan mereka. Bahwa titik hitam itu mengandaikan tentang semua tantangan, kesulitan, dan pergumulan hidup yang ada
tentang masalah-masalah yang ada. Bahwa seringkali ketika kita memperoleh masalah, maka energi dan fokus perhatian kita adalah pada masalah tersebut, seperti kita memperhatikan titik hitam yang ada di tengah-tengah. Dan kita kemudian melupakan luasnya permukaan putih yang ada di kertas yang kita miliki. Nah, di dalam kehidupan kita, ibu bapak, saudara-saudari, bukankah juga demikian? Ada begitu banyak persoalan dan pergumulan hidup yang datang silih berganti. Lalu apakah kita akan memfokuskan diri kita kepada titik hitam yang ada, atau kita memfokuskan diri kita kepada kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan ini? Pembacaan dari Mazmur 107 adalah ungkapan syukur atas orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan. Dan Mazmur 107 tidak menggambarkan tentang semua kehidupan yang baik-baik aja sebagai umat Tuhan. Namun Mazmur 107 ini menggambarkan bahwa ada orang yang kelaparan, ada orang yang mengembara dan tidak tahu arah tujuan, tidak menemukan tempat tujuannya. Ada orang-orang yang berada di dalam kegelapan. Ada orang-orang yang mengalami badai ketika perahunya sedang berlayar. Ada begitu banyak masalah dan persoalan yang datang dan dihadapi oleh umat beriman. Namun di dalam semua peristiwa itu ada penyelamatan yang Tuhan beri. Tuhan memberi makan bagi orang-orang yang kelaparan. Tuhan melepaskan orang-orang yang tertindas. Tuhan menyelamatkan orang-orang yang terancam. Bukankah ya dan amin? Juga demikian di dalam kehidupan kita, bahwa di dalam semua perjalanan hidup kita, dengan semua pergumulan dan persoalan yang datang silih berganti, maka semua pergumulan itu sebenarnya hanyalah sebuah titik hitam dan tidak menguasai seluruh hidup kita. Karena dalam kehidupan kita ada kasih Tuhan, ada keselamatan dari Tuhan, ada pertolongan Tuhan, ada kekuatan Tuhan, ada begitu banyak kebaikan-kebaikan yang Tuhan mau tunjukkan kepada kita, secara langsung dalam doa-doa kita, maupun dalam pengalaman-pengalaman hidup kita, dan di dalam pertemuan-pertemuan kita dengan orang-orang lain dalam kehidupan ini. Di dalam Mazmur 107, pemazmur menutup ungkapan mazmurnya dengan ayat 43 yang tadi mengatakan, "Siapa yang mempunyai hikmat, biarlah ia berpegang pada semuanya ini dan memperhatikan segala kemurahan Tuhan." Jadi, ibu bapak, saudara-saudari, apa yang ibu bapak, saudara-saudari perhatikan di dalam kehidupan ini? Pandemi yang gak selesai-selesai, PPKM yang naik turun levelnya, pergumulan ekonomi kita, masalah konflik dalam rumah tangga, masalah pekerjaan, studi, masalah sakit, kehilangan, dan begitu banyak persoalan dan pergumulan yang ada dalam hidup kita. Apakah itu yang terus-menerus dan satu-satunya dan juga menjadi konsentrasi kita untuk kita perhatikan? Atau kita seperti ajakan pemazmur, memperhatikan kemurahan Tuhan, bahwa di dalam semua kehidupan yang terjadi ini, titik hitam mungkin ada di tengah-tengah hidup kita, namun ada kertas putih, ada banyak kebaikan Tuhan, ada banyak kasih Tuhan, ada banyak pertolongan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Memperhatikan kemurahan Tuhan, itu yang pemazmur ajak kepada setiap kita. Tuhan menguatkan kita. Amin. Mari kita menaikkan doa-doa syafaat kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, di dalam kehidupan kami ada titik-titik hitam yang kami lihat ketika hidup terasa gelap, ketika kami merasa kekurangan,
ketika kami merasa terancam, ketika kami merasa takut. Semuanya menjadi titik hitam yang ada dalam hidup ini. Tapi Tuhan, biarlah kami mengingat firman-Mu untuk memperhatikan kemurahan Tuhan. Memperhatikan bahwa di dalam pengalaman hidup kami, Engkau selalu hadir memberi kami jalan keluar tepat pada waktunya. Memperhatikan bahwa di tengah-tengah sakit dan kelemahan tubuh kami, ada banyak makanan, obat, serta pertolongan yang kami peroleh untuk terus bertahan dan menjadi pulih. Bahwa di dalam kehidupan ini, ketika kesulitan datang silih berganti, kami mau melihat bahwa kasih sayang Tuhan ada bagi kami. Engkau memelihara, Engkau melindungi. Kami menaikkan doa kami Tuhan pada saat ini untuk setiap pergumulan kami bersama keluarga. Kiranya Engkau menjadi terus sumber kekuatan kami. Kami juga membawa dalam doa bagi setiap orang-orang yang kami kenal, yang kami tahu sedang berada dalam pergumulan karena sakit mereka, maupun juga mereka yang mengalami pergumulan karena kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Kiranya penghiburan dan pemulihan datang dari-Mu Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk setiap orang-orang yang sedang mencari pekerjaan atau merintis usaha yang baru, atau sedang juga mengupayakan semua yang terbaik dalam pekerjaan dan usaha yang ada pada saat ini, agar segalanya menjadi tepat pada waktunya ketika Engkau memberikan hikmat dan jalan keluar. Kami berdoa untuk setiap anak-anak yang sedang menjalankan studi mereka, untuk mereka yang mengalami kesusahan karena jaringan yang dipakai atau peralatan yang kurang mendukung, atau juga karena berbagai situasi yang tak mendukung anak-anak untuk menjalankan studi di masa ini. Tuhan, biarlah kiranya setiap mereka tetap punya semangat untuk belajar dan meningkatkan ilmu pengetahuan mereka. Kami menaikkan doa kami Tuhan juga untuk gereja-Mu GKI Gading Indah dalam semua pelayanan yang dijalani, juga untuk berbagai persiapan menjelang bulan keluarga di Oktober nanti. Tuhan berkati setiap perencanaan yang dilakukan oleh panitia dan setiap orang yang terlibat untuk mendukung acara. Kami berdoa ya Tuhan juga untuk vaksinasi yang dijalankan di negeri ini, juga oleh klinik Gria Kasih Indah, agar segalanya bisa berlangsung dengan baik. Dan juga semakin kuatlah daya tahan kami sebagai masyarakat untuk menghadapi virus COVID ini. Tuhan, kami membawa doa kami ke hadapan hadirat-Mu, karena kami percaya Tuhan mendengar. Dan biarlah kami dapat meneruskan kehidupan kami juga di pagi hari ini dengan penyertaan Tuhan, dan kami mau memperhatikan kemurahan kasih setia-Mu bagi kami di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Ibu Bapak Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Selamat menyambut hari ini dan mengisinya untuk melihat ada banyak kemurahan Tuhan yang Tuhan tunjukkan bagi setiap kita, karena Tuhan itu setia. Salam 3S, sehat, semangat, dan sukacita. Tuhan memberkati.